Nah, disiplin itu adalah modal utama kita, Mbak. Setuju. Tanpa ada disiplin, kita akan lari kemana-mana tidak fokus. Gitu. Karena kita tidak bisa fokus dengan banyak hal. Pertama, tanamkanlah eager kita. Passion kita eager, ingin tahu sesuatu yang baru. Kalau kita puas dengan itu-itu saja, ya level kita akan di situ saja. So, narasumber kita kali ini keren banget, yaitu Mas Ray Perrin, 30 tahun malang melintang di dunia penerbangan, pernah menjadi GM Engineering termuda di Merpati Nusantara Airline, kemudian berlabuh ke Wings Air sebagai Maintenance and Engineering Director, kemudian Production Director di Lion Air, sempat menduduki jabatan sebagai Technical Director perusahaan aircraft leasing di Singapura, dan saat ini beliau menduduki posisi sebagai Direktur Utama Batam Aero Technical, perusahaan Lion Air Group yang bergerak di bidang maintenance, perbaikan, dan operasi. Boleh beri tepuk tangannya buat Mas Ray. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mbak Aini. Luar biasa nih promosinya untuk saya. Aduh, ini hal yang pengantarnya luar biasa, Mbak Aini. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Ray, ini karena memang Mas Ray emang keren banget, masih ada segudang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi hari ini kita mau kulik abis sisi humanis Mas Ray yang membuat kita semua penasaran, termasuk saya, bagaimana seorang Mas Ray Perrin. Satu hal yang saya lupa sebutkan tadi teman-teman yang sangat penting banget adalah ternyata seorang Mas Ray Perrin dulunya waktu kecil justru berjualan es keliling dan gorengan. Menarik kan? Menarik banget. So Mas Ray, please cerita pada kami semua, ternyata seorang Ray Perrin lahir dari keluarga yang sangat serba kekurangan, tetapi itu mencetak seorang Ray Perrin yang keren, tidak pernah puas dengan apa yang dilakukan, dan selalu rindu haus untuk menghebatkan banyak orang. Silakan Mas Ray. Baik, terima kasih Mbak ini tadi masih mute. Oke, baik, terima kasih. Aduh, ini jadi histori masa lalu Mbak ini nih dikulik nih, waduh luar biasa. Mungkin teman saya Pak Kusnul Kuluk pun nggak tahu, nggak pernah saya cerita kemanapun gitu. Nah ini karena motivator ya, mengkulik itu apapun bisa dikulik. Oke, saya kecil memang tidak seperti beruntung dengan keluarga yang lain. Saya orang tua juga tidak tamat SD. Kerja orang tua saya dulu supir gitu ya, supir pribadi. Tapi saya bangga karena dulu supir pribadi, sebagai supir pribadi di kolonel gitu zaman dulu, itu kepercayaan Pak Karno. Kebetulan bapak saya cerita, bapak saya pernah disuruh nyupirin Pak Karno kalau ke Bali ke Tambak Siring gitu dari Ubud. Nah itu bapak saya supir, ibu saya juga dulunya jual di pasar, tapi karena anaknya 7, jadi nggak sempet lagi jualan, akhirnya ngurus anak aja, ngurus saya. Akhirnya apa? Ya karena serba tidak kecukupan, saya melihat teman-teman gitu ya, dia mampu untuk belajar nari, belajar macam-macam gitu ya. Saya untuk belajar kan zaman dulu itu tidak ada yang sosial seperti sekarang, mungkin banyak gitu ya. Harus ada suatu iurannya. Jadi apa? Ya saya coba ngomong ke orang tua apa yang bisa disiapkan untuk saya bisa jualan gitu. Ya itu pertama yang paling gampang ya semangka diiris-iris, saya jual gitu ya. Kenapa begitu saya jual tuh habis terus gitu, pulang bawa uang, tarik kasih ibu, diirisin lagi, pulang bawa uang. Itu ternyata nambah lagi. Oh, berikutnya diberiin jeruk gitu ya. Jeruk, terus kemudian permen, kerupuk, nah gitu. Akhirnya ujung-ujungnya begitu dibongkar, loh, kok uangnya banyak. Nah, dari situ saat itu saya baru bisa pakai sepatu sekolah, pakai seragam yang bersih. Kalau sebelumnya, kalau dulu apa ya namanya itu, kalau baju itu dia dipakai itu ada titik-titik hitam-hitamnya itu. Nah itu harus dipakai pemutih itu. Nah gitu.
Itu ceritanya Mbak Aini. Jadi ya seperti itulah. Tapi saya tidak lupa. Di dalam setiap kondisi yang ada, setiap waktu sedikit pun yang ada, saya manfaatkan untuk mengingat-ingat apa pelajaran yang di sekolah. Karena saya melakukan itu dari kelas 2 SD sampai kelas 6. Di kelas SMP saya sudah naik kelas dikit. Ya tidak jualan di jalan gitu ya, tapi sudah menjadi romboi. Jadi menservis turis-turis yang nginep kebetulan gitu ya. Dari menyiapkan sarapan, belanja ke pasar, nyiapin sarapan, kemudian setelah dia pergi, saya bersihin kamarnya, terus kemudian spray saya bawa ke kali, dulu belum ada mesin cuci Mbak, saya bawa ke kali, ya saya cuci di kali karena gede gitu ya, enak juga sambil berenang gitu, sambil berenang-renang gitu. Nah, jemur sudah seperti itu sampai tamat SMP Mbak, gitu. Mas, Ceritanya gitu ya. Mas, seriously itu sangat menginspirasi saya dan saya yakin teman-teman sangat terinspirasi. Ternyata seorang Ray Pering, Mas Ray, dulunya serba kekurangan, jualan es lilin sampai menjadi rumboy dan sebagainya. Kita balik ke situ sedikit boleh ya Mas ya? Silakan. Saya tertarik dengan sisi Mas Ray, ya kan? Saya tertarik dengan sisi Mas Ray. Bagaimana seorang Ray Pering? Waktu itu kan kecil itu harusnya SMP bermain, betul kan? Justru waktu Mas Ray Pering itu dihabiskan untuk mencari uang. So pertanyaannya bagaimana seorang Ray Pering jiwanya terpanggil untuk lebih melakukan itu, memenuhi kebutuhan sekolah daripada bermain. Ngomong apa waktu itu Mas sama diri Mas? Silakan Mas. Terima kasih Mbak Eni. Kebetulan kan sewaktu kecil karena sebab kekurangan, disitulah ada suatu eager, keinginan untuk punya mampu seperti anak-anak yang lain gitu ya. Mampu, dengan demikian saya sangat menghargai waktu itu. Pada saat waktu saya belajar hanya di kelas. Waktu saya belajar hanya di kelas, setelah di kelas karena saya harus berjualan dan sebagainya. Untuk itu saya manfaatkan waktu di sekolah itu, selalu saya cari tempat paling depan. Kemudian, di situ saya harus menyimak guru. Karena waktu saya belajar hanya di kelas. Nah, saya menyimak, berusaha menyimaknya, mengerti pada saat di kelas. Sehingga, waktu saya di pulang sekolah, saya masih paham. Kebetulan, ini adalah anugerah juga, mungkin karena sifat saya seperti itu, matematika adalah favorit saya. Menghafal adalah kelemahan saya. Nah, dengan demikian kalau matematika saya cukup menyimak di kelas gitu ya. Pada saat akhir pelajaran zaman dulu, guru saya mesti selalu nulis soal di papan tulis pakai kapur gitu ya. Udah, siapa yang bisa menyelesaikan soal ke depan selesai bisa pulang. Nah, saya itu nomor 1 dan nomor 2 pasti pulangnya, gitu. Nomor 1 dan nomor 2, gitu. Akhirnya saya di rumah saya nggak perlu lagi belajar matematika. Besok pun ada soal masih bisa. Yang lemah saya menghafal. Nah, menghafal itu apa yang saya nggak tahu, saya tulis, taruh di saku, gitu ya. Sambil jualan, habis selesai jualan, habis gitu ya, udah saya buka sedikit. Nyari tempat kosong, buka sedikit, gitu ya. Teman-teman tetap saya main, Mbak. Habis itu tetap main, kumpul sama teman-teman, pergi ke sawah nyari belut gitu ya, main di sawah, terus ke lapangan main bola gitu ya. Habis istirahat sedikit, ada waktu saya buka dikit ketekannya yang ngapal, karena menghafal kelemahan saya. Di mana titik kelemahan itu saya harus kuatkan, gitu Mbak ini. Keren banget. Saya suka banget kata-kata Mas Ray. Teman-teman jangan salah ya. Kalau saya sambil melirik itu, saya menulis catatan ilmu-ilmu Mas Ray yang perlu kita gali untuk kita praktekkan dalam sehari-hari. Ya dong, gitu ya. Jadi saya belajar nih dari Mas Ray yang kita catat nih teman-teman ya. Jadi pertama, belajar dari kekurangan. Justru seorang Ray Pering menggunakan kekurangannya untuk membangkitkan eager, willingness, kemauan untuk melakukan sesuatu, mengisi kekurangan tersebut. Salah satunya, ini tadi, beliau tadi bilang gini, Mbak ini saya kuatnya di matematika, lemahnya di menghafal. Menariknya, ketika mengetahui kelemahannya, justru mencari solusinya dengan membuat sebuah catatan. Yaitu, dari catatan itulah beliau belajar menghafal. Nah,
terkait dengan topik kita hari ini, Mas Rey, menjadi jiwa pembelajar. Mengapa begitu penting? Seorang Mas Rey telah membuka mata hati kita bahwa belajar itu ternyata tidak harus dari buku. Kalau dari cerita Mas Rey tadi kan, gitu loh. Tetapi lebih kepada menyimak, memaksimalkan waktu, dan sebagainya. Sekarang saya ingin tahu nih, Mas Rey, apa sih definisi menjadi jiwa pembelajar menurut Mas Rey? Waktu itu, jangan sekarang ya. Kalau sekarang udah keren banget. Waktu itu kita perlu sesuatu yang sangat sederhana dari Mas Rey. Monggo Mas Rey. Waduh, luar biasa nih pembelajar. Ya, pembelajar itu kita tidak pernah berhenti untuk belajar sejauh kita masih hidup gitu ya. Karena apa? Kita harus selalu meningkatkan kualitas diri kita. Selalu. Apapun kita sudah punya modal, badan ini luar biasa, ini modal yang utama gitu menurut saya gitu, yang dulu kita harus bisa memanfaatkan ini. Nah, bagi saya belajar itu tidak hanya pengetahuan, tapi pengetahuan itu penting untuk kita tahu ya, tahu kenapa dan mengapa, ada apa. Nah, itu kita tahu dulu. Tapi kalau kita sudah tahu hanya just to know, itu menurut saya belum cukup, Mbak Aini. Saya harus, apa yang saya ketahui itu menjadi suatu keinginan saya untuk mempraktekkan. Nah itu, untuk mempraktekkan. Praktek inilah di situ adalah tempat penggemblengan. Praktek ini kompleks sekali, Mbak. Ada unsur fisik dan lain sebagainya di sana. Nah saya pernah, ini ceritanya sangat lucu itu, Mbak. Ya, ini udah SMP gitu, kelas 1, 2 gitu ya, lucu sekali gitu ya. Saya belajar buku, saya kebetulan sukanya itu elektronik, baca buku gitu ya. Bagaimana bikin suara burung gitu ya. Ini saya pelajari, ada transistor, kapasitor, ini. Oh ini anunya rangkaiannya saya bikin. Rangkaiannya saya bikin gitu ya. Dulu ada bahannya terus ringkai pakai kabel gitu ya. Nah saya coba ini. Nah itu saya coba-coba ini ya. Kapasitornya saya rubah, Mbak. Itu rubah yang kapasitor lebih besar gitu ya. Burungnya jadi burung apa gitu ya. Waktu itu memang sudah berhasil tuh, burungnya cuit gitu suaranya. Berhasil, Mbak. Suka. Itu kalau kita melakukan praktek dan berhasil tuh luar biasa. Kepuasan batin itu ada di situ, Mbak. Itulah, itu kegembiraan kita tuh tidak ada yang bisa gantikan gitu. Nah, saya coba kapasitornya saya ganti yang lebih gede. Nah, burungnya jadi burung apa? Nah, ini ya saya benar-benar waktu itu ketawa. Jadinya kodok, Mak. Gitu, kung. Nah, ini saya pamerkan ke teman-teman, siapa bisa bikin suara kodok gitu. Itu tidak ada di bukunya. Itulah kita harus mencari nilai tambah lebih dari apa? Kita harus berani mencoba. Intinya gitu. Jangan kita terpaku kepada apa yang orang sudah bikin, tapi orang yang sudah bikin ini adalah suatu jalan yang sudah dibuka. Tapi kita harus mulai mencoba hal yang baru dengan tentu adalah perhitungan. Nah, kayak tadi kalau kapasitornya saya rubah, apa sih dampaknya gitu. Tidak berbahaya banget. Gitu saya kira, Mbak. Mas, tambah seru nih, Mas. Karena gini, satu pemahaman baru teman-teman untuk kita semua bahwa kan kebetulan saya punya beberapa teman nih Mas Rey gitu ya yang nggak suka baca buku. Jadi jangan kecil hati, tenang aja. Pengertian dari Mas Rey Pering menjadi pembelajar itu tidak harus baca buku gitu ya. Kedua, tidak juga harus selalu punya ilmu pengetahuan, artinya selalu luas pengetahuannya. Tidak harus seperti itu. Tetapi lebih kepada action. Jadi kalau baca bukunya banyak tanpa action, nah ibaratnya pisau itu cuma diasah sudah tajam, tapi nggak dipakai mengiris, ya kan? Nah, cerita dari Mas Rey tadi barusan bahwa dengan keingintahuannya itu, definisi dari pembelajar adalah menyerap, dipraktekin dengan menggunakan tadi belajar menggunakan kapasitor sehingga suara yang rencananya suara burung sudah jadi burung, kemudian ditambah kapasitor menjadi sebuah kodok. Dari situ memberi insight kepada kita bahwa belajar itu ternyata lebih kepada action oriented. Nah, Mas Rey, karena seorang Rey Pering itu sangat action oriented,
teman-teman nggak tahu sih tadi sebelum kita lakukan nih online ini, kita ngobrol dulu. Saya aja sudah berbinar-binar dengerin Mas Ray. Apalagi teman-teman, saya bisa bayangin wajah teman-teman sekarang. Mas, sekarang kita kulik lagi Mas, gitu ya, tentang action oriented seorang Mas Ray Perin. Cerita dong gitu ya, kapan Mas Ray misalnya mendapat ilmu sesuatu yang kemudian Mas Ray praktekkan itu, selain menggunakan benda elektronik tadi. Silakan Mas Ray. Wah, ini juga luar biasa, Mbak. Nah ini saya mulai sudah saat bekerja gitu ya. Pertama masih sangat junior gitu ya, bekerja di bidang aviation itu. Saya tamatan dari sekolah aviation ke sana ke kerja itu masih nol, Mbak. Kita dari universitas masih nol dari segi pengalaman. Nah di sini saya cukup ini juga unik. Senior saya ya, yang sempat waktu itu kalau aviation tuh mesti sekolahnya di luar negeri, di Amerika gitu. Senior saya mana yang datang dari Amerika, dari IATA gitu, dia training di sana. Apa yang saya lakukan, Mbak? Saya nggak perlu datang ke sana gitu, karena masih junior, belum dapat kesempatan gitu ya. Saya pinjam, Bang, nah, gitu, betul Bang. Apa yang didapat sana? Bukunya mana? Berapa? Tebal segini, Mbak, tebal gitu ya. Boleh nggak saya pinjam? Saya mau fotokopi. Boleh ininya. Udah, saya pinjam, saya fotokopi. Nah, di situ saya belajar sekintas. Apa yang saya lakukan, Mbak, prakteknya? Saya ajak berdiskusi yang trainingnya. Okay. Walaupun apa yang saya pahami, saya utarakan. Supaya saya mendapat apa yang sebenarnya yang lebih jelas dari mereka. Dari yang training langsung ke pusatnya gitu. Nah, di situ saya berargumentasi sesuai dengan apa yang saya ini kan, dan apa yang memang jadi benar, itu nih, di situ prakteknya. Setelah itu, karena ilmu yang di aviation ini semua ilmu terapan gitu. Nah, itu langsung saya pakai untuk mengembangkan tugas saya. Nah, disitulah dilihat mungkin dari situ. Ini yang memang di sini yang jarang, quote unquote gitu ya. Ada yang eager, keinginan, kalau itu aja sudah suatu keinginan. Pinjam fotokopi, ya emang bahasa Inggris gitu ya, pinjam fotokopi, itu suatu keinginan. Setelah itu membaca isinya dan berusaha untuk mengerti sendiri. Karena nggak ada guru kan. Nah, gurunya bagaimana? Kita ajak berdiskusi. Berarti setiap waktu kosong berdiskusi, ini. Makin berdiskusi, makin dalam kita bisa menyerap, Mbak. Begitu kita dalam menyerap, dalam praktek kita melakukan pekerjaan, saya terapkan semua itu. Menjadi hal yang baru yang saya lakukan, sehingga dilihat oleh ya yang saat itu dikasih tanggung jawab, ini kok hal yang baru gitu. Nah, saya memang waktu itu sempat ditawarkan gitu ya, saya engineer pesawat gitu ya, yang harus kerjanya betulin pesawat gitu. Tapi waktu itu karena saya baca buku bikin sesuatu gitu ya, zaman dulu tuh masih komputernya pakai prompt tool, bikin tabel-tabel prompt tool gitu ya, pakai masih MS Word gitu ya. Nah itu saya bikin ininya, udah bos itu wakil direktur langsung datang, ini kamu saya tempatkan. Waktu itu masih asisten manajer PPC, Production Planning and Control. Waktu itu orang engineer, license engineer, tidak ada mau, karena itu sifat quote-unquote, dia bilang administratif. Gitu. Saya adalah skill betulin pesawat, kenapa saya suruh di bagian perencanaan gitu. Itu banyak yang senior saya gitu. Kalau saya terima, ini hal yang baru. Ini hal yang baru gitu ya bagi saya. Why not? Siap, saya langsung bilang, siap. Langsung saya dalam waktu dikeluarkan skep sebagai asisten manajer production planning and control di Merpati. Nah, kebetulan nih Pak Mr. Kusnul Kuluk itu tim saya dulu di sana. Nah, tim saya tahu persis kalau dia itu. Dari situlah saya dari production planning control, apa yang sesuatu lakukan sebelumnya, kita harus berada di situ, ada suatu nilai value yang sama, bukan hanya meneruskan, tapi ada sesuatu yang kita lakukan untuk melakukan perbaikan di divisi itu. Nah dari situ ya ditambah lagi, saya baru sebentar gitu di sana, sudah ditawarin kamu naik jadi manajer gitu. Habis manajer ya kita selalu ini kan lagi. Akhirnya saya memang di sana adalah sampai senior-senior saya, quote and quote, ini ada apa sih anak ini? Kenapa dia sempat waktu itu juga Mbak, saya nggak tahu, saya karena mungkin seperti itu, dihargailah
begitu ada training Airbus di Singapura 3 bulan, saya paling junior, saya dikirim. Yang antri sebelumnya kalau di ini kan sekolah ke luar negeri itu di samping ilmunya Mbak, di quote unquote itu uang sakunya gede gitu ya, dolar gitu ya. Seniornya pada ngantri, saya ditunjuk ke sana, seniornya pada protes. Kenapa harus dia? Dia kan baru anak kemarin sore gitu ya. Nah di situ ya beliau yang menjelaskan bagaimana, karena melihat apa yang saya lakukan suatu, saya berusaha untuk menambah added value dari fungsi itu, memberikan kontribusi, ya beliaulah yang menilai kan gitu, bukan kita menilai. Akhirnya di situ saya sempat sekolah ke Singapura 3 bulan gitu, pulang dari sana terus ininya lagi sudah dipromosikan lagi jadi GM Engineering gitu. Nah engineering sudah GM yang rekayasa itu jarang yang anak muda di situ waktu itu gitu Mbak. Gitu pengalaman saya itu di perusahaan Merpati Nusantara Airlines, adalah perusahaan milik negara. Dulu sempat menjadi anak perusahaan atau Garuda Group gitu. Gitu Mbak Aini kurang lebihnya. Wow, Mas, balik lagi ke momen itu kalau gitu. Tuh kan, teman-teman apa saya bilang? Keren banget hari ini. Dijamin habis session ini, teman-teman saya tagih ya, hutang loh sama kita ya nggak Mas Rey? Teman-teman hutang sama saya dan Mas Rey, yaitu harus action. Itu kunci dari keberhasilan talk show webinar ini. Kan dari awal Mas Rey bilang, arti pembelajar. Arti pembelajar itu dapat ilmu, action. Bukan dapat ilmu, nyari ilmu lagi. Yeay, kapan prakteknya? Jadi praktek. Nah, ini yang harus kita tarik dari pengalaman Mas Rey. Bahwa Mas Rey tadi cerita bahwa teman-temannya yang sudah kuliah dari luar negeri, sementara Mas Rey masih di dalam negeri karena masih junior. Apa yang dilakukan? Mas Rey bertanya, dapat buku dan tidak, kemudian buku itu kopi dan sebagainya. Saya tertarik satu hal nih Mas Rey. Masih ingatkah Mas Rey gitu ya? Apa yang membuat seorang Rey gitu ya, mau banget gitu loh, fotokopi, tidak hanya fotokopi ya, membaca, mempraktekkan. Padahal seorang Ray Peling waktu itu kesempatan nggak dapet, pekerjaan itu juga bisa jadi di luar pekerjaan Mas Ray. Ini yang kita diskusikan dari awal tadi Mas, karena banyak di luar sana, khusus bagi yang muda-muda itu, kalau saya ketemu, kalau pada saat rekrutmen mereka selalu bilang gini, saya keluar dari situ karena saya diberi pekerjaan di luar job desk saya. Teman-teman lupa Mas, bahwa bekerja di luar job desk itu adalah ilmu gratis yang perlu kita lakukan karena untuk memperkaya diri kita. Nanti itu kita diskusi ke arah sana, tapi sekarang Mas, please ingat kembali lagi momen, Mas Ray Peling ngomong apa sih pada diri Mas, kok mau-maunya datengin orang itu, fotokopi, belajar, diskusi, ngomong apa dan apa keyakinan Mas saat itu dan apa rencana Mas? Monggo Mas. Wah, ini luar biasa Mbak Aini, ngulitnya sampai ke dalam banget gitu ya. Makasih. Bagi saya memang adalah untuk mendapatkan sesuatu yang baru, itu adalah tantangan. Tempat kita sebenarnya belajar itu pada saat praktek, Mbak Aini. Oke. Pelajaran apa yang orang lain sudah temukan atau sudah tulis gitu ya, itu menurut saya adalah itu kuncinya. Kita kuncinya itu sebagai kunci. Pentingkah kuncinya? Sangat penting. Jadi kita dapat ilmunya itu adalah sebagai kuncinya untuk membuka kita. Ya. Itu sangat penting. Kita membaca buku ini sangat penting, tapi tidak segalanya. Ya. Nah itu kalau kita sudah punya kuncinya Mbak, kita buka pintu. Kalau kita sudah buka pintu, nah ke dalam kita masuk ke ruangan itu, apa yang bisa kita lakukan? Itu harus action. Disitulah kita mulai melihat mapping ya, apa yang bisa kita lakukan yang prioritas. Kita punya terbatas nih. Kita punya terbatas, waktu kita 24 jam sama gitu ya. Kita punya resource terbatas. Kita harus bisa mendahulukan apa yang menurut kita yang lebih penting. Nah, ini yang menjadikan kita itu value-nya nambah itu lebih dari yang lainnya adalah kita bisa memprioritaskan mana yang lebih penting bagi saya. Ya. Nah, bekerja atau hal yang baru itu adalah untuk mendapatkan pelajaran baru, ilmu baru, dengan mencoba, dengan melakukan perbaikan terus, gitu ya.
disinilah benar-benar akan menjadikan sesuatu yang baru yang melekat di kita. Itu yang lebih jauh melekat. Kita banyak tahu dan mampu saat kita melakukan sesuatu. Ya, kuncinya pada saat kita punya knowledge, itu adalah sebagai kuncinya itu, Mbak. Yang paling penting teman-teman kita, kalau ada di sini rekan-rekan kita, adik-adik kita, siapapun, kalau ada generasi muda, saya senang. Pertama, tanamkanlah eager kita. Passion kita eager, pingin tahu sesuatu yang baru. Kalau kita puas dengan itu saja, ya level kita akan di situ saja, gitu Mbak. Sampai saat saya adalah passion saya dari awal itu teknik, dari bilang SMP itu di elektronik sampai bikin suara burung jadi suara kodok gitu ya. Sampai SMA pun saya masih ke teknik, nilainya fisika, teknik anu saya. Tapi suatu saat di Merpati juga gitu, disuruh bekerja dengan orang finance untuk membuat anggaran perawatan pesawat gitu ya. Untuk dari sisi accountingnya. Saya menolak. Tidak Mbak, wah ini terima kasih banyak. Nah di situ saya bekerja sama dengan orang-orang finance, accounting gitu ya. Mereka tahu konsepnya accountingnya, tapi tidak tahu teknis apa yang dilakukan accountingnya. Saya tahu teknisnya, apa saja perawatan pesawat, apa yang harus dilakukan, kapan lakunya, itu saya tahu. Nah, di situ kita saling mengisi. Nah, disitulah saya tahu belajar bagaimana membuat financial account, financial statement, ya, cash flow. Nah, di situ saya belajar, oh yang ini cash flow, yang ini statement account, gitu ya. Di sini general ledger. Di situ kita belajar dan praktek langsung, Mbak. Dan saya sampai sekarang kita bisa mengerti, orang teknik bisa mengerti statement of account, bisa mengerti cash flow manajemennya, gitu. Gitu Mbak, luar biasa Mbak ini menguliti sampai ke situ. Keren. Enggak, karena saya senang banget karena gini. Karena dari kulikan inilah kita dapat ilmu saripati dari seorang repairing. Apa sih basic dari seorang mas repairing itu sehingga ada boosternya. Ternyata boosternya itu keren banget, menjadi pembelajar. Kembali lagi betul kata Mas Re gitu ya. Memiliki ilmu pengetahuan itu penting, tapi jangan GR dulu. Ilmu pengetahuan luas tanpa dipraktekkan sehari-hari itu menjadi percuma. Ibarat tadi, pisau diasah tiap hari. Punya pisau mahal, diasah tiap hari, nggak dipakai, percuma. Nah, sekarang nih teman-teman, saya yakin teman-teman sudah mulai merefleksikan diri. Kalau gitu pengetahuan apa nih yang sudah saya punya belum saya lakukan? Itu yang sudah mulai teman-teman lakukan sekarang. Nah, sekarang Mas Re, saya ingin dengar Mas Re lagi. Tadi kan Mas Re bilang gini, even Mas Re orang teknik gitu ya, mau belajar dunia finance. Mari kita jujur gitu ya, seseorang yang memandang bahwa finance itu susah adalah susah gitu ya. So, Mas Re ngomong apa sama diri Mas Re? Karena saya percaya semakin tinggi posisi kita, banyak ilmu pengetahuan baru yang bahkan berseberangan. Arti berseberangan di sini adalah saya nggak mau itu deh, itu susah menurut kita. Tapi seorang repairing mau gitu loh. Ngomong apa? Itu pertama. Terus bagaimana cara seorang Mas Repairing mengubah cara pandang Mas Re bahwa itu tidak sesulit yang kita kira dan itu sangat bermanfaat. Ngomong apa dan gimana prakteknya? Silakan Mas Re. Baik, terima kasih. Lebih dalam lagi nih, dalam terus makin dalam. Oke Mbak ini juga dengan pengalaman saya ini menjawab dengan cerita gitu ya. Hal yang mesti tadi Mbak Aini bilang, finance, accounting gitu ya. Banyak yang ngomong itu accounting itu sulit. Memang, karena di situ salah sedikit kita link accountingnya, itu akan reportnya itu akan jadi salah dan untuk mencari benang kesalahan itu sangat rumit. Accounting. Kalau yang complicated-nya sangat complicated usahanya gitu ya. Seperti itu Mbak ini. Nah dari situ saya belajar Mbak ini sempat waktu itu sebagai tim penilai aset gitu ya, ditunjuk oleh dari Kementerian BUMN karena di perusahaan negara ini semua harus ada validasinya. Di situ saya mempraktekkan Mbak, dari belajar tadi accounting dan lain sebagainya tahu,
saya kembangkan sendiri dalam membuat suatu penilaian aset. Aset itu apa? Aset pesawat terbang, Mbak, dan komponen-komponennya. Karena harus dilelang, gitu ya. Nah, saya di situ membuat sistem sendiri, Mbak. Ya, zaman waktu itu masih Excel lah. Ya. Tapi Excel yang sudah saya pakai, di situ ada database-nya, saya bikin database-nya, kemudian ada parameter-parameternya, satu sheet gitu ya. Terus kemudian saya baru bikin suatu forumnya, dan di situ sudah pakai rumus-rumusnya. Jadi dia link dengan database-nya ini. Jadi database-nya dan parameternya dirubah, otomatis hasilnya akan berubah. Nah, waktu itu saya presentasikan ke Menek BUMN, ini menilai asetnya, ini memang parameternya ada suatu yang perlu kita adjust, expert adjustment. Itu deh, Bapak tinggal ngisi ini, parameternya nilai asetnya ini. Wah, dia waktu itu, wah bagus nih, berarti saya bisa terapkan untuk industri yang lain. Ya sangat bisa, Pak, karena ininya adalah standar gitu. Cuma di aviation, di penerbangan itu sangat lebih complicated. Itu yang mungkin saya bersyukur di dunia penerbangan, ilmunya itu adalah teknologinya lebih canggih dan complicated, high regulated, sangat terregulasi. Nah, di situ saya terapkan seperti itu, Mbak. Jadi dari praktek seperti itulah dapat suatu ilmu baru. Sampai sekarang pun bisa bermanfaat ilmu itu. Kita bisa melakukan sebagai tugas appraisal di bidang dunia aviation. Gitu, Mbak. Oke, Mas. Sekarang lebih dalam lagi, gitu ya. Mas Ray tadi bilang bahwa untuk melakukan itu, Mas Ray mempraktekkan. Saya tertarik dengan time consuming, waktu untuk belajar, gitu ya. Pasti semuanya variabel. Pertama adalah bagaimana cara Mas Ray merelakan diri Mas Ray untuk belajar ke situ. Karena banyak di antara kita yang merasa gini, wah itu kalau belajar itu lama, sehingga maaf, kita misalnya pakai orang lain yang sudah bisa, gitu ya. Sementara jiwa pembelajar itu kan serba ingin tahu, yang kita harus rela deal dengan time consuming, ya kan, gitu. Nah, pertama, boleh cerita bagaimana cara Mas Ray memberi apa ya? Memberi deadline pada diri Mas gitu. Apakah Mas Ray memberi deadline atau intinya gini, bagaimana cara Mas Ray deal dengan time consuming saat belajar hal baru untuk bisa diterapkan di pekerjaan? Monggo Mas. Karena kan related dari praktek tadi. Baik, menurut saya Mbak ini konsep saya adalah bukan banyaknya waktu yang kita punya untuk belajar, tapi berapa efektif waktu yang kita punya ini untuk kita tahu betul apa yang kita pelajari. Itu tidak hanya belajar banyak, tapi sedikit yang kita pahami. Menurut saya adalah efektivitas waktu ini, apa yang kita pelajari, itu benar-benar kita pahami. Di situ, Mbak ini. Nah, kalau di SD sampai SMP, ya udah waktu saya terbatas karena saya dibarengin dengan untuk harus jualan. Tapi tetap juga bermain sebagai anak-anak pada umumnya gitu. Tapi di situ saya atur. Kebetulan adalah saya bisa di matematikanya gitu. Di SMA, nah memang SMA, ya saya kebetulan waktu di SMP gitu, waktu pertama itu NEM pertama, waktu NEM diuji coba pertama gitu ya. Ya alhamdulillah, nggak tahu juga bagaimana nilai saya cukup di atas rata-rata. Bahkan nilai matematika pun di NEM saya pertama ada 10,00 gitu ya. Nah ini gimana ya, udah syukuri aja gitu ya. Nah dari situ saya dapatlah waktu itu cukup dengan NEM untuk memilih sekolah. Dari NEM saya itu di maksimum 3 sekolah SMA yang daftar. Jadi kebetulan sekolah yang paling favorit di Denpasar yaitu SMA Negeri 3 Denpasar. Saya diterima di sana. Dan yang lebih keren lagi di SMA 1 Negeri Denpasar juga diterima. Dan di SMA saya di Ubud diterima. SMA 1 adalah golongan kalang-kalang orang-orang pejabat di Bali gitu ya. Tapi SMA 3 orang yang disiplin tinggi dengan waktu. Ke sekolah pun hanya boleh pakai sepeda. Akhirnya apa? Saya milih yang SMA 3-nya. Gitu, SMA 3 Negeri Pak, yang lebih disiplin. Nah, disiplin itu adalah modal utama kita, Mbak. Tanpa ada disiplin, kita akan lari kemana-mana tidak fokus. Gitu. Karena kita tidak bisa fokus dengan banyak hal. Tapi kita harus fokus sesuatu yang kita fokuskan di situ, tapi dalam. Di situ kita mempunyai keunggulan. Kita harus unggul di bidang hal yang kita fokuskan.
Gitu Mbak. Nah, di SMA, walaupun di SMA, nah di SMA saya sudah punya waktu sedikit lebih banyak belajar. Karena di SMA di Denpasar, tidak mungkin lagi saya harus berjualan karena di Ubud. Saya harus kos, Indokos, jadi anak kos gitu ya. Nah, di situ memang, tapi kegiatannya memang banyak gitu ya. Kegiatan ekstrakurikulernya banyak, saya ikut aktif. Di Pramuka saya ikut aktif gitu ya. Tapi saya serius di Pramuka. Sehingga baris berbaris saya bagus gitu ya. Sampai saya ditunjuk, dipilih di sini untuk menjadi pengibar bendera di tingkat provinsi gitu ya. Nah, itu kita fokus. Kalau saya milih pramuka, saya harus fokus. Saya harus tahu tali temali, saya harus tahu baris berbaris. Nah, di situ ya memang hasilnya apa? Pada saat seleksi pengibar bendera di provinsi, ya saya terpilih gitu. Kemudian pelajaran tidak kita lupakan. Kita main bola, saya juga hobi bola gitu ya, olahraga basket gitu. Di satu titik, nah, waktu tertentu yang kita harus siapkan, di situ saya gunakan seefektif mungkin untuk belajar. Apa yang belum saya kuasai, belum saya pahami gitu ya. Kalau matematika tingkat SMA udah lumayan rumit, itu cara saya adalah saya sedikit belajar ini, begitu sampai di sekolah atau dengan teman, saya bikin lomba. Siapa yang ayo cepat-cepatan menyelesaikan permasalahan ini. Gitu. Itu keren, Mbak. Sama di SMA itu apa namanya itu? Persamaan gitu ya. Membuat suatu rumus persamaan sehingga hasil akhirnya itu menjadi kalimat. Dan proses itu harus benar. Itu suatu pengembangan juga gitu loh. Sinkos itu nanti jadi suatu kalimat gitu ya. Gitu Mbak Aini menurut saya. Wow, dapat banyak dari Mas Rey, seriously. Yaitu bahwa gini, jadi kita masih bicara tentang menjadi pembelajar. Jadi menjadi pembelajar itu kita juga harus belajar disiplin. Ternyata pasti teman-teman heran, tadi ketika kita bicara time consuming, Mas Rey bicara ini bukan masalah time consuming Mbak Eni, bukan masalah kita butuh waktu berapa lama, tapi kita bicara seberapa efektif waktu itu. Sehingga kita menjadi tertarik, kenapa seorang Mas Rey Pering bicara efektivitas waktu? Karena seorang Rey Pering adalah seorang yang sangat disiplin. Jadi teman-teman, riset dari Harvard University menunjukkan bahwa salah satu habit seorang top level di setiap perusahaan, CEO, salah satu habit yang dimilikinya adalah tadi yang disebut disiplin. Sialnya, disiplin itu tidak ada mata pelajarannya, tetapi dari habit kita sehari-hari. So, pertanyaan teman-teman udah disiplin belum? Gitu ya. Nah, sebelum ke topik selanjutnya, Mas Rey, saya kembali lagi izinkan saya mengingatkan teman-teman, jangan lupa ya share tentang kegiatan kita hari ini melalui Instastory teman-teman. Ya, kasih hashtag saya di Aini Fauzia, pastikan Instagramnya tidak private, kemudian buat hashtag menarik, dan nanti teman-teman yang terpilih akan mendapatkan link mengikuti training senilai 300.000, itu trainingnya durable seumur hidup dan mendapatkan sertifikat secara online. Nah, Mas Rey, saya mau balik lagi tentang pembelajaran dan kegagalan, ya enggak? Setiap orang pasti pernah merasa gagal, pasti hukumnya. Bullshit kalau kita tidak pernah merasa gagal. Dan justru itu bahaya kalau kita tidak pernah merasa gagal, bahkan sukses terus. Nah, saya ingin tahu gitu ya, dulu Mas Rey, pernahkah merasa gagal, momen apa itu? Dan bagaimana cara Mas Rey men-switch kegagalan itu bukannya membuat Mas Rey terjebak, tetapi justru mendorong Mas Rey untuk melesat. Silakan Mas Rey. Baik, Mbak Aini. Waduh, ini sekarang masalah failure, kegagalan. Tapi sebelum ke sana Mbak Aini, ya kebetulan memang saya dari sekolah karena adalah saya ininya dari tidak ada gitu, nggak berada. Memang hasil saya beyond expectation gitu ya. Dari SD, SMP gitu ya, SMA itu beyond expectation. SMA pun saya masih bisa mempertahankan nilai matematika NEM saya itu 9,7 gitu ya. Itu beyond expectation. Jadi saya nggak merasa gagal di situ. Kemudian, nah ini hasil balik saya, kenapa saya menjadi insan industri aviation itu adalah karena saya akibat
ya diajak teman gitu ya, dirayu-rayu supaya ikut tes gitu ya, karena tesnya itu adalah sekolah penerbangan di Indonesia, satu-satunya itu adalah di Curug gitu ya, sekolah penerbangan ini, dan gratis gitu ya. Nah waktu itu saya memang agak pesimis gitu ya, ini di luar Bali gitu ya, saya masih apa namanya kata dalam tempurung tahunya Bali saja gitu. Begitu di luar itu butuh biaya, butuh apa, saya nggak mampu gitu. Nah teman saya bilang nggak penting kamu nanti terima atau tidaknya, yang penting adalah kamu sahabat saya, itu teman saya dari Mojokerto itu ya, kamu sahabat saya, kita ini ayo bantu saya supaya saya ada teman gitu ya, dia juga dapat informasi itu yang dikasih tahu yang soulmate yang bertiga ini gitu, bantu. Nah karena dia bunyinya bantu saya ikut tes bareng-bareng gitu. Nah untuk dengan itu saya dengan oke, ayo, dan kita pun juga tidak sekedar hanya ikut-ikutan, ya tetap kita harus serius, kita belajar bersama apa sih, kita harus tahu apa sih yang dites di sana. Oh ada tahapannya, tesnya akademik, tesnya wawancara, tesnya kesehatan, tesnya attitude gitu ya, EQ gitu sampai ke situ. Ya kita siapkan gitu. Nah, di situ nah quote unquote gitu ya. Ya pengumumannya lama gitu. Kebetulan juga saya simpan Maru, kebetulan sudah diterima di Udayana, teknik lagi Mbak, teknik sipil gitu ya. Teknik sipil gitu yang bikin bangunan karena saya ilmunya teknik mektek gitu ya. Kemudian ya tiba-tiba saya dapat pengumuman tanggal sekian kamu sudah harus melapor ke PLP Curug gitu ya, bawa ini kamu diterima sebagai taruna gitu. Nah saya telepon teman saya yang dua, kamu udah dapat pengumuman belum? Kamu belum? Kok saya belum gitu. Nah udah ini sampai deadline yang besoknya harus berangkat, dia juga belum dapat, gimana nih gitu. Gimana, kebetulan bapak saya mendukung, begitu saya kasih pengumuman itu, Pak ini ada seperti ini gimana? Ini diploma tapi Mbak, saya udah sekolah S1 di UNUD gitu. Udah, kamu berangkat, kamu di sana udah pasti akan kerjaannya adalah ya, karena ikatan dinas langsung ditempatkan gitu. Masalah untuk mencari S1, S2 nanti itu gampang. Setelah itu kamu cari. Itu Mbak. Nah, disitulah akil balik saya untuk menjadi insan aviation akibat sekolah di sekolah penerbangan PLP Curug gitu Mbak. Tapi saya tidak cukup di situ, ya saya sambil bekerja Mbak, sambil bekerja ya, sambil bekerja sampai jam 5 sore. Jam 5 sore saya langsung naik motor mencari S1 dari nol, karena yang di PLP Curug waktu itu belum diakudeksi, hanya di Departemen Perhubungan, tidak diakui, hanya MKDU-nya aja. Ya, saya udah mulai dari nol, kuliah lagi 4,5 tahun untuk mendapat S1-nya di teknik industri gitu ya. Walaupun sekolah sambil kerja itu, itu luar biasa Mbak ininya. Karena tapi di situ saya juga lulus on time dan IPK-nya juga di atas 3,6 gitu ya. Itu nanti saya lanjut lagi kerja sebentar nyari S2. Saya diterima di ITS. Juga magister teknik gitu, Mbak. Nah, sekarang baru kegagalannya nih. Jadi itu akil balik saya menjadi ini ceritanya. Gagalnya adalah menurut saya yang saya rasakan justru setelah dikasih, karena dipercaya. Ya pertama adalah gini Mbak, kenapa kita bisa dipilih gitu ya? Karena kita dipercaya. Nah satu, quote unquote, karena dipercaya. Kenapa dipercaya? Yang tadi saya bilang, pembelajaran itu adalah kita menabung. Apapun yang kita ini pelajaran action, membaca, mereview success story orang lain, apapun failure orang lain, kita itu belajar dari kesalahan orang lain, juga belajar supaya tidak kita menjadi salah seperti yang mereka, misalkan gitu. Nah di situ adalah kita punya tabungan, sehingga apapun dikasih tugas, kita punya knowledge dan kita punya keterampilan, mampu kita selesaikan. Nah di situ pada saat itulah berapa kali saya sempat sih waktu itu menolak gitu ya, dikasih jabatan yang ini karena saya belum siap karena tanggung jawabnya besar. Tapi dalam waktu sekian juga tetap ditunjuk, karena sudah ditunjuk gitu ya, aklamasi, ya harus diterima. Itu suatu luar biasa itu ininya. Nah, kegagalan yang saya rasakan itu adalah
pada saat diberi tanggung jawab yang besar, tapi ada suatu resource yang diberi atau ada suatu resource kunci yang dibatasi. Ya, setiap namanya pengusaha itu harus prinsipnya udah jelas, dengan resource sekecil-kecilnya untuk mendapatkan revenue sebesar-besarnya, itu yang diharapkan. Nah, resource yang performance yang diharapkan begitu tinggi dan memang menuntut sangat tinggi gitu ya di bidang ini gitu. Tapi ada suatu titik ya, resource yang tidak under kendali kita, tapi tanggung jawab kita. Di situ saya merasa gimana ya, gagal karena tidak bisa memenuhi performance yang terbaik. Karena ada sesuatu yang tidak menjadi full kontrol kita. Tapi apa yang kita lakukan? Yang penting adalah apa action yang kita lakukan. Jangan berpacu hanya kegagalan itu, Mbak. Gitu, Mbak. Saya kira. Berarti Mas Ray dan teman-teman, untuk bisa kita tarik benang merahnya, yang dimaksud kegagalan ini adalah manakala diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu, yang mana salah satu untuk menjalankan kepercayaan itu ada sesuatu ada keterbatasan. Yang sayangnya keterbatasan itu di luar kendali kita. Saya yakin teman-teman juga pernah merasakan itu. Sehingga makanya dari tadi saya bilang setiap diri kita pasti pernah merasa gagal. Karena pengertian gagal itu kan luas banget ya, gitu. Nah, pengertian gagalnya Mas Ray di sini, kalau saya tidak salah tangkap, nanti mau dikoreksi Mas Ray jika saya salah, gitu ya. Ketika diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu, mengolah sesuatu, yang sayangnya salah satu item itu di luar kendali kita, yaitu keterbatasan sumber daya. Nah, Mas Ray, bedanya the loser, apa beda antara the loser dengan the winner? Loser selalu melihat keterbatasan di luar kendali menjadi ketidakberdayaan kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang sudah ditargetkan. Sementara the winner adalah menjadikan resource yang serba terbatas di luar kendali kita menjadi dorongan untuk mencapai tujuan atau keberhasilan yang diinginkan. Yuk Mas Ray, kita flashback ke momen itu gitu ya. Karena saya yakin setiap diri kita pasti pernah merasakannya. Ada hal yang di luar kendali kita yang tidak bisa kita apa-apakan, tetapi kita dituntut suka nggak suka kita harus mencapainya. Pertanyaannya how? Bagaimana caranya seorang Ray Perrins bisa mengubah keterbatasan di luar kendali seorang Ray Perrins? Karena saya yakin setiap diri kita pernah bahkan akan mengalaminya because that's a life. So how? Bagaimana caranya seorang Mas Ray Perrins mengubah keterbatasan yang di luar kendali Mas Ray untuk tetap mencapai tujuan? How? Dan kembali lagi, apa sih yang dikatakan seorang Ray Perrins pada dirinya to change untuk mengubah kondisi tersebut? Monggo Mas Ray. Baik, terima kasih. Wah, ini makin dalam terus nih nguliknya. Waduh, ini bisa keluar semua nih. Oke, baik. Saya gini, Mbak. Ya, di dunia sekarang saya mengerucut ke dunia kerja saya, yaitu adalah bisnis aviation atau industri aviation, industri penerbangan. Itu ekosistemnya sangat luas, Mbak. Ekosistem industri penerbangan itu ada satu, itu adalah pesawat terbangnya sendiri. Pesawat terbangnya itu harus ada yang mendanai untuk dapat pesawat terbang, financingnya. Itu sementara belum ada di Indonesia, semua ada di luar negeri. Ya, harganya triliunan, satu pesawat triliunan. Ya, saya memanage 360 pesawat, Mbak. Berapa triliun itu kan gitu. Nah, itu semua pendanaan luar negeri. Itu sistem pertama pesawatnya. Kedua adalah sumber daya manusianya, baik itu pilotnya, engineeringnya, terus kemudian manajemennya. Nah, di sini saya bilang kalau resource untuk pilot skill, untuk engineering, untuk engineer yang membetulkan pesawat kalau rusak, itu sudah ada di kita dari dulu dan pernah kita sebagai leading acuan dari dunia EKO, yaitu di Curug itu. Nah, itu sudah. Yang belum adalah how to manage-nya ini.
how to manage-nya. Nah, ini yang belum kita ada itu how to manage-nya di bidang aviation-nya quote unquote masih belum banyak. Gitu. Karena saya otodidak gitu ya. Tapi saya menerapkan dari ilmu manajemen industri kan gitu. Kemudian ekosistem berikutnya ya ada regulasi. Regulasi. Regulatornya siapa? Ya pemerintah. Itu regulatornya banyak nih, Mbak. Regulatornya dari regulasi airworthiness pesawatnya itu standar internasional, itu standarnya tidak ada masalah. Kemudian regulasi perdagangannya, ekspor importnya. Nah, ini quote unquote di negara kita karena belum banyak yang tahu industri aviation, karena industri aviation ini sifatnya antar negara. Pesawat itu terbang antar negara. Bisnisnya pun antar negara. Nah, quote unquote regulatornya saya sangat kritis. Setiap webinar Departemen Perindustrian, Bappenas gitu ya, perdagangan, perhubungan dan perekonomian dipimpin Pak Luhut gitu. Saya selalu setiap ada webinar saya mengajukan suatu pertanyaan dan pendapat. Ya, bagaimana regulasinya paling tidak disamakan untuk masalah ekspor impor gitu ya di bidang perdagangan sama saja tidak perlu lebih dengan negara kita tetangga kita Singapura, Malaysia. Saya yakin Indonesia akan menjadi tuan rumah industri aviation di Indonesia. Itu Pak. Ini yang di luar kendali kita. Tapi apa yang saya lakukan? Saya harus menyampaikan, berani menyampaikan even di depan Pak Menteri gitu ya. Nah, saya undang, ayo Bapak lihatlah ke Batam apa yang kita punya. Nah itu Menteri Pak Menko Ekonomi datang, Pak Binsar datang itu ke ini sampai beberapa menteri datang itu. Di sana mereka baru melihat, loh kita bisa melakukan ini ya. Gitu. Saya tunjukkan dulu Mbak. Saya punya ini yang sudah dibangun gitu ya. Kita bisa mampu melakukan perawatan pesawat terbang sampai yang wide body 747 itu kebetulan proyek saya yang paling presisius Mbak. 747 pesawat kapasitas 506 penumpang gitu ya. Dari saya memilih dari pesawat bekas tidak hidup gitu ya. Tidak hidup belum bisa dipakai itu ya. Saya presentasi untuk budgetnya berapa untuk hidupin, beli mesin dan lain sebagainya. Saya hidupkan 2 pesawat gitu sampai benar-benar hidup yang dari 400 penumpang diminta oleh bos maksimum kamu jadikan maksimum sebanyaknya. Bisa Pak 506. Yang tadinya eksekutif yang di lantai 2 itu pesawat 2 lantai loh Mbak. Rumah ada jarang yang punya 2 lantai, pesawat 2 lantai. Yang di lantai atas biasanya eksekutif, saya jadikan ekonomi semua. Mungkin yang pernah naik itu tuh ada pesawat tingkat gede banget itu naik. Nah, dari situ sampai pesawat ini juga pensiun, Mbak. Itu masih saya pegang. Ini luar biasa, pesawat ini mengantar ya penduduk kita untuk melakukan umroh ya ke Jeddah. Ini Mbak. Nah, terus berikutnya apa? Nah, saya menyambung ke tadi. Saya diperlihatkan dulu, baru di situ mereka adanya. Apa yang kamu butuh untuk memajukan ini? Nah, itu. Hanya regulasi, Pak. Tolong benahi regulasi. Masalah regulasi untuk aviation biar distandarkan dengan negara lain. Jangan distandarkan dengan industri umum. Sehingga waktu kita habis, Mbak. Nah, di situ kendala kita memang adalah percepatan di industri aviation ini dibutuhkan cepat. Tapi di negara kita kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat misalkan seperti itu. Tapi karena banyak sedikit aja salah sedikit import barang itu, nah itu butuh prosesnya lama. Gitu. Nah dibikinlah sistem yang bikin konsisten. Itu yang saya lakukan. Jadi dengan memberikan contoh, memberikan apa yang sudah kita lakukan, tinggal tolong disupport dari regulasinya. Itu ekosistem industri aviation ini Mbak. Itu yang kita lakukan. Terus kemudian apa yang saya lakukan lagi Mbak? Untuk di dunia aviation ini membutuhkan benar-benar sumber daya manusia dengan skill yang tinggi. Karena teknologinya teknologi yang terbaru. Skill yang tinggi. Nah kalau zaman saya hanya ada curug. Setahun pun dari seluruh Indonesia, itu seluruh Indonesia Mbak. Karena gratis gitu ya. Dan dapat uang saku juga gitu. Seluruh Indonesia hanya 30 orang 1 tahun. Satu pesawat aja butuhnya itu 8 orang untuk merawat gitu ya. Ini setahun hanya menghasilkan 30 maksimum. Itu pun kalau nggak ada yang gagal tengah jalan.
Karena di situ tidak memenuhi syarat, tidak lulus, ya udah gagal, pulang kampung bawa koper pulang gitu ya. Nah, sekarang bersyukur sudah banyak dikembangkan politeknik-politeknik untuk di dunia penerbangan. Ada di Surabaya, Ujung Pandang, di Medan gitu ya. Kemudian yang belum adalah itu baru skillnya, semua itu baru skillnya bisa untuk melakukan perbaikan. Tapi how to manage-nya belum. Nah, di sini kita ini juga teman-teman waktu rapat di Dikti, saya kebetulan diundang gitu ya dengan Menteri Dikti itu, Pak, halo, anak-anak kita hanya diajarin di kelas gitu ya, pakai teori baca paling nanti pulang dia yang nyantol mungkin 10% gitu ya. Ini adalah dunia aviation-nya penuh dengan praktek dan harus disiplin tinggi, skill-nya tinggi, knowledge-nya tinggi. Nah, kenapa tidak memanfaatkan mereka yang mampu ngajar, yang sudah punya skill di industri dijadikan sebagai instruktur atau dosen, baik itu dosen praktek maupun dosen yang benar-benar aplikatif, applied dengan industrinya gitu. Sekarang itu banyak itu tamat kita ya bagus ininya knowledge ini tapi tidak applied dengan industrinya. Makanya dia butuh sekian lama untuk menjadi sekian. Menjadikan dia benar-benar ini. Nah, itu alhamdulillah diakomodir sudah undang-undangnya bisa 50% dari industri. Gitu. Akhirnya apa yang manfaat saya dapat, Mbak? Dengan kritis itu, akhirnya saya pun assessment oleh Dikti untuk menjadi dosen gitu. Jadi ikut RPL lah. Jadi dilakukan tes, direview pengalaman dan sebagainya. Nah, bisa dikeluarkan SCAP sebagai dosen gitu. Gitu. Dan ini grade-nya level 9. Gitu. Nah, berikutnya ada rahasia lagi, Mbak. Tantangan saya ke depan nih. Ya. Tantangan ke depan ini yang masih saya ini kan di kita dan saya selalu gemborkan. Setiap webinar di kelompok-kelompok adik-adik mahasiswa di bidang penerbangan berapa kali mereka masih ngundang lagi minggu depan ke saya gitu ya. Dari baru kemarin juga di BI Bank Indonesia, itu Bank Indonesia juga ingin menggali karena sudah saya sounding ke menteri-menteri mungkin di sana itu udah ayo support industri penerbangan itu. Nah, BI menggali informasi, perindustrian juga menggali informasi gitu. Apa yang saya inikan? Pertama, yang menjadi constraint saya sekarang di industri adalah sumber daya manusia yang memenuhi standar skill dan manajemen di bidang aviation. Itu. Kalau kita mampu membuat anak-anak muda kita ya yang benar-benar skill di bidang industri aviation dan dengan standarnya internasional dan mampu memanage ya industri ini sangat kompleks yang tadi saya bilang, mampu memanage ya dengan ya se-efisien mungkin ya dan sangat produktif. Nah, quote unquote kita belum produktif, Mbak. Kita belum produktif. Bisa produktif orang kita, saya yakin gitu ya. Saya sangat berkeyakinan. Saya atau kita Indonesia ini bisa merebut industri aviation ini sekarang di kawasan Asia dikuasai oleh Singapura, ya baru ini oleh Malaysia, Filipina, Thailand. Kenapa nggak Indonesia? Indonesia terbesar nih pesawatnya terbanyak di Indonesia, gitu. Nah pesawatnya udah banyak, ya. Kalau kita bisa menjadikan industri ini tuan rumah di negeri kita. Pertama, manfaat kita paling tidak adalah biaya penerbangan kita akan semakin murah. Ya, dengan semakin murahnya ini, Mbak, berarti penduduk kita akan semakin banyak bisa melakukan perjalanan usaha, melakukan bisnis. Nah, ini drivernya kepada industri ekonomi Indonesia-nya luar biasa, leverage-nya, pengungkitnya luar biasa industri penerbangan karena waktu. Dia bisa menghasilkan value lebih dengan waktu yang lebih singkat. Misalkan sekarang untuk yang di Sulawesi, mau dia bisnis apa, ada di Jakarta, cukup dalam waktu jam dia sudah dapat. Kalau dulu pakai kapal laut, berapa hari dia harus nih, baru dapat value-nya yang sama. Ya. Jadi di situ, Mbak. Jadi di sini saya ungkit, ayo kita bangun generasi muda kita
tidak hanya cukup skill, tapi manajerialnya. Kita udah ngingkat sekarang ke manajerialnya, yang lebih supaya menjadikan orang-orang kita produktif, Mbak. Yang tadi saya bilang, produktif. Dia benar-benar kerja 6 jam, efektif, produktif, menghasilkan suatu produk output. Gitu. Sekarang kita belum, Mbak, masih 3 jam. Satu hari bekerja, produk outputnya baru 3 jam yang real. Yang selainnya itu rumpi, gini, warawiri gitu ya, yang menghasilkan produk baru 3 jam. Sedangkan negara kita di tetangga, Singapura, dia sudah bisa 6 jam. Walaupun gajinya dia 2 kali lipat, masih mending orang in bisnis aviation itu naruh di Singapura. Walaupun biaya sumber daya manusianya lebih mahal. Tapi produk outputnya 2 kali lipat. Kecepatannya lebih cepat. Gitu. Nah, itu tantangan kita nih. Kalau membuat orang-orang kita lebih produktif, ya lebih cekatan, ya bekerjanya dengan sistematis, itu yakin saya 20 tahun lagi Indonesia menjadi tuan rumah menguasai industri aviation. Bahkan Indonesia menjadi negara pemenang. Ya, ekonomi terbesar di Indonesia. Kalau kita jaga bersama ini, kebersamaan harus kita jaga. Kita tidak bisa arahnya satu ke sana, satu ke sini. Kita harus satu fokus bersama gitu. Satu visi dan misi. Gitu, Mbak. Ini. Mas Rey, kita nggak sadar loh ngobrolnya ini. Kita sudah 1 jam. Gila nggak sih? Mas, terakhir ya. Gitu. Saya sangat tertarik dengan produktivitas. Sangat tertarik. Bahwa syarat menjadi negara maju salah satunya adalah produktivitas kerja, ya, gitu. Nah, Mas Rey, terakhir nih, please share sama kami menurut seorang Mas Rey Perins, ya. Kalau Mas Rey Perins tadi bilang, Mbak, ini produktivitas kerja di Indonesia 3 jam, jujur sih saya nggak kaget gitu ya. Tapi kalau saya boleh jujur, saya sangat bersyukur dan beruntung di tim kami, ALC kami sangat produktif. Istirahat, kerja. Tetapi inilah salah satu dampak yang ingin kita buat di webinar, ya Mas Rey. Pertama, produktivitas itu harus kita bangun. Pertanyaannya Mas Rey, menurut seorang Rey Perins, bagaimana sih caranya gitu ya? Salah satu hal-hal yang sangat amat sederhana menurut Mas Rey Perins bisa meningkatkan produktivitas kerja kita yang bukan 3 jam. 3 jam tuh kayaknya aduh malu banget ya kalau standar kerja kita hanya 3 jam. Padahal kerja kita kan sehari 7-8 jam. Pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa melakukan quantum leap menjadi 6 jam? Even kita tahu produktif 6 jam, gaji tetap sama. Seperti kata Mas Rey tadi, pembelajar itu kan menabung, Mbak. Bagaimana cara kita mengkorelasikan, menarik benang merah bahwa kita harus produktif, karena ketika produktif itu yang untung kita sendiri. Supaya apa? Why Indonesia maju, investor pun datang, jadi kita pun semakin makmur. Silakan Mas Rey. Ya, ini kata kunci pembelajarnya, Mbak. Ini kata kuncinya nih. Pembelajaran untuk apa? Adalah untuk melakukan perbaikan secara kesinambungan, yaitu continuous improvement. Kebetulan, Mbak, tesis saya di ITS gitu ya, yang di dunia mungkin di dunia waktu itu ya, di dunia pendidikan akademik itu waktu itu tahun berapa tuh 2003 gitu ya, itu Six Sigma masih langka. Kebetulan saya dapat belajar di Honeywell gitu, di Singapura waktu itu Six Sigma. Itulah saya pakai untuk melakukan continuous improvement, mencapai produktivitas yang lebih tinggi, yaitu dengan konsep Six Sigma. Six Sigma adalah sampai failure 3/1 juta, itu efektifnya gitu ya. Nah, bagaimana ini untuk mencapai produktivitas ini? Kita pertama tadi di awal saya pertama mampu dulu. Kita sudah mampu menghasilkan, setelah mampu, nah kita harus menjadi pemenang ini harus bisa produktif, efisien. Nah, disinilah harus kita melakukan pembelajaran terus yang disebut adalah continuous improvement. Nah, untuk menjadi produktivitas ini, bagaimana semua gerak ergonomis? Pertama, kalau kita industri, Mbak, ergonomis. Kita bekerja mengurangi waste, mengurangi waktu-waktu yang terbuang,
adalah warawiri ke sana ke sini. Nah, ini kita memang tata sedemikian rupa apa yang diperlukan sudah di lingkungan kita dan terjangkau. Itu pertama. Sehingga produktivitas ini adalah menghasilkan output sebanyak-banyakan daripada resource yang terbatas. Itu yang tadi. Itulah intinya. Itu sebagai pemenang itu ke depan adalah siapa negara yang produktif, dia akan menjadi pemenang. Itu. Jadi adalah melakukan selalu improve. Apapun sekecil apapun yang kita bisa improve, kita lakukan improve. Gitu, Mbak. Mas Ray, seriously, saya makasih banget. Teman-teman just share, saya kenal Mas Ray sudah lama, tapi belum pernah bertemu dengan orangnya. Dan baru kali ini kita ngobrol face to face, tapi udah terasa deket banget. Dan dari awal saya mengenal beliau, sangat kagum dengan kehambelan, kerendahan hati yang Mas Ray yang super duper. Apa yang kita dapat nih dalam 1 jam lebih 8 menit ngobrol seru dengan seorang Ray Perrins? Pertama, jadikan setiap keterbatasan sebagai titik balik dalam hidup kita, sebagai pondasi, sebagai dasar, sebagai ilmu untuk benar-benar menyikapinya, bukan sebagai kekurangan, tetapi sebagai kesempatan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu pertama, teman-teman. Yang kedua, yang dimaksud dengan belajar ini tidak harus selalu buku dan sebagainya. Membaca itu perlu, punya ilmu pengetahuan itu penting. Tetapi di atas semua ini yang jauh lebih penting adalah action. Artinya, baca buku, praktekin. Jangan beli buku lagi, praktekin dulu deh. Ada kegagalan, tadi ada yang belum sempat saya gali, tetapi sudah diceritakan sama seorang Ray Perrins. Diskusi, bicarakan dengan orang lain. Sekarang zamannya gadget, bisa diskusi via internet, pasti nanti banyak nyinggung. Daripada pasang status yang nggak jelas, ya kan? Rugi waktu kita. Ketiga, disiplin. Ya, seorang pembelajar itu memang saya akui sangat disiplin. Karena seorang pembelajar itu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Seorang Ray Perrins itu punya ingin tahu yang tinggi. Keterbatasan ekonomi, ingin tahu banget. Tadinya sekolah nggak punya sepatu, ya ampun, berarti Mas Ray itu keluaran habis. Yang bajunya penuh item-item zaman kita dulu ya, anak kita sekarang boro-boro punya baju bintik hitam. Agak kelihatan kucel dikit aja sudah berbeda. Nah, itu bedanya. So, teman-teman, satu, jadilah pembelajar sejati. Tanpa kenal batas. Untuk menjadi pembelajar sejati itu tidak dipengaruhi usia. Even anak muda, Anda kalau masih muda, belum punya jiwa pembelajar, please. Buka mata hati Anda, ingat kembali apa impian terbesar Anda, dan pastikan usia tidak kita buang dengan percuma. Disiplin, maksimalkan waktu, dan kembali lagi. Isi waktu kita dengan hal-hal yang kita inginkan, praktekin apa yang kita impikan, dan hauslah untuk belajar. Mas Ray Perrins, sekali lagi, matur suksma, thank you banget atas kerendahan hati Mas Ray. Kita tetap keep in touch, dan Mas Ray, kalau teman-teman pasti kalau ada yang mau mengenal, kenalan langsung boleh, silakan add Facebooknya. Saya sudah berteman, namanya Ray Perrins. Itu nanti lihat ya, habitnya beliau keren banget. Salah satunya saya suka banget senang yoga. Jadi sedang mengatur keharmonisan antara internal kita dengan eksternal di dunia yang terjadi. So teman-teman, jangan lupa 1 jam lebih ini webinar talk show kita bersama seorang Ray Perrins sangat luar biasa. Mari kita ucapkan terima kasih kita pada seorang Mas Ray Perrins dengan doa kita kepada Tuhan agar seorang Ray Perrins senantiasa diberikan kemudahan oleh Tuhan atas setiap langkah-langkahnya yang baik. Dan semoga setiap kebaikan seorang Ray Perrins dibalas dengan kebaikan Tuhan yang sangat amat berlimpah, karena seorang Ray Perrins punya niat yang sangat mulia mensejahterakan banyak orang. Teman-teman, stay tune di talk show webinar bersama saya dengan narasumber berikutnya.
yang selalu menginspirasi kita, bukan hanya menginspirasi teman-teman, termasuk saya pribadi, yang setiap 2 minggu sekali saya dan tim haus untuk menggali orang tersebut, haus untuk kita ketahui apa sih yang ada di dalam diri orang ini untuk kita praktekkan dalam sehari-hari. Dan ingat satu hal, kita haus melakukan perubahan di Indonesia yang tercinta agar negeri kita menjadi bangsa yang keren banget. Tidak ada satupun yang tidak bisa sekolah dan setiap diri kita bisa mengubah kehidupan ini menjadi jauh lebih baik. Talk show webinar bersama Aini Fauzia, kita bersama berubah dan berdampak. Mas Ray Perings, sekali lagi ayo kita ucapkan terima kasih. Habis itu kita foto bareng. Beri tepuk tangan buat Mas Ray Perings. Thank you. Matur Mbak Aini, keren banget kesimpulannya, luar biasa. Dalam waktu 1 jam saya ngomong disimpulkan dalam waktu berapa menit, luar biasa Mbak Aini. Matur suun, matur suun. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan pengalaman pribadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman kita untuk kemajuan kita bersama Mbak Aini. Ya, makasih. Matur suun. Kita foto bareng dulu Mas Ray. Oh ya, ini ada ucapan dari Pak Christian, katanya Pak Ray, makasih banget, sangat menginspirasi. You are the best Mas Ray. Yuk teman-teman, kita foto bareng dulu ya. Teman-teman sudah ditunjukin ya videonya sudah semua. Saya lihat ini teman-teman masih videonya ditutup semua ya. Boleh dinyalakan videonya? Sudah dinyalakan kan? Oke, sebentar. Sekarang di unmute oleh tim kami. Jadi kita unmute teman-teman. Ayo kita foto bareng dengan Mas Ray Perings. Terima kasih sudah mulai dibuka videonya. Hore. Mari dibuka yang lain, kita foto bersama dengan Mas Ray.